Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tema kita kali ini memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan. Tolong dicamkan judul ini Bapak Ibu Saudara. Memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan. Saya mengajak kita untuk membaca bacaan kita tadi dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, maksudnya adalah kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Pertama-tama saya ingin sampaikan begini. Pada umumnya, jika seseorang diperhadapkan dengan badai kehidupan, maka reaksi yang muncul adalah panik, cemas, takut, dan bisa berakhir dengan keputusasaan. Tetapi sebagai murid Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, kita tentu harus memiliki sikap yang berbeda ketika badai kehidupan sedang datang menerpa. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki jiwa yang tenang. Saudara dan saya tahu semua, kita mengerti dan memahami bersama, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi dalam realita kenyataan global secara internasional saat ini, baik dalam luar negeri, kita tahu bersama banyak sekarang ini negara yang sedang menjadi pasien dari IMF karena negaranya mengalami kesulitan oleh karena dampak pasca pandemi virus corona.
Tapi puji Tuhan dari informasi yang saya dapatkan, ekonomi Indonesia ada di urutan yang ke-7, mengalahkan beberapa negara maju. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Orang memprediksi atau memperkirakan 2023 akan ada masa-masa yang sangat gelap, di mana ekonomi dunia akan mengalami goncangan. Nah, berita-berita seperti ini tentunya kalau kita tidak menyikapi dengan baik dan benar, kita akan bisa ikut arus, tergoncang, putus asa, panik, cemas, takut. Bisa berakhir juga dengan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita memiliki jiwa yang tenang. Baik pikiran kita, perasaan kita maupun kehendak kita harus tetap tenang, terkontrol dan terkendali. Saya menyuarakan kebenaran ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita membuka hati pikiran kita, untuk benar-benar serius. Kalau selama ini kita mengikut Tuhan hanya dengan biasa-biasa saja, hanya dengan standar saja. Saya mau kasih tahu, tolong perhatikan pesan ini untuk kita semua. Untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Hanya orang-orang yang benar-benar serius dan sungguh-sungguh berakar dalam iman, bertumbuh dalam iman, yang akan mampu melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit, taupan dan badai yang berkecamuk, di mana kita akan tetap berdiri tegak dan kita meraih kemenangan di dalam Tuhan, bersama Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ini serius, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sedang menebar ketakutan kepada kita, tidak, tapi saya mendorong, merangsang, memotivasi kita untuk benar-benar serius berbenah kepada diri kita. Sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi situasi yang sangat ekstrim sekalipun. Dunia ini sedang dilanda dengan berbagai pergumulan dan permasalahan. Tetapi saya mau kasih tahu, Alkitab berkata dan kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang meneguhkan, kebenaran yang menguatkan, kebenaran yang menyucikan, menguruskan, menyempurnakan. Firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menjadi pegangan kita. Makanya selalu saya dorong kita semua, simpanlah firman dalam hati, hafal dan hayati, renungkan, pegang teguh, jangan biarkan terpisah dari diri kita. Biar kebenaran itu menjadi sesuatu yang terintegrasi, menyatu dalam diri kita. Karena kebenaran itulah yang akan memampukan kita untuk tetap kokoh, kuat, tangguh dalam menjalani kehidupan, sekalipun ada badai yang kita hadapi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah badai kehidupan sedang menerpa kita? Pertanyaan berikutnya, apakah kita akan tetap dalam posisi ready, siap untuk menghadapi badai kehidupan ke depan? Atau apakah kita sudah justru dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, kecemasan tentang apa yang akan terjadi ke depan? Belum memikirkan apa yang terjadi ke depan, bagaimana dengan kondisi keadaan kita saat ini? Apakah
kita masih tetap memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan tersebut? Dan inilah yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Hal apa saja yang harus kita miliki supaya kita tetap tenang meskipun sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan? Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ceritanya begini. Di suatu petang, Yesus bersama para muridnya sedang menyeberangi Danau Galilea. Itu terlihat dari ayat yang ke-35. Di mana Yesus berkata begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, tidak akan memiliki makna yang menyentuh di hati kita kalau hanya kita baca secara biasa. Tapi kalau coba hati pikiran kita terbuka, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bertolak ke seberang. Itu pengertiannya. Ada sasaran, ada tujuan, ada yang mau diraih. Kalau bertolak ke seberang berarti beranjak dari satu tempat ke tempat lain. Itu maksudnya. Dengan kata lain saya mau sampaikan, Yesus ingin menegaskan kepada kita saat ini, kalau kita menangkap mengerti pesan ini, kita harus mengalami progresif, kemajuan. Tidak boleh kita stagnan ada di tempat. Itu maksudnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Dengan pengertian kita mau menjangkau tempat yang lain. Ada tujuan, ada sasaran yang akan kita capai di sana. Ini menunjukkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya berada jalan di tempat, pakum, berlipat tangan, berdiam diri, itu bukan kehidupan namanya. Memang kita masih hidup, tapi tidak benar-benar hidup menurut apa yang terbaik, hidup menurut Tuhan. Jadi ketika dikatakan marilah kita bertolak ke seberang, ada sesuatu yang mau dituju, ada sesuatu yang mau dicapai. Inilah tujuan hidup kita itu ada. Sasaran hidup kita ini ada. Dan itu yang harus kita tangkap, mengerti dan paham dalam diri kita masing-masing. Oh ya Tuhan, aku ini hidup, aku ada sekarang ini bukan untuk ongkang-ongkang kaki. Ada sesuatu yang mau ku capai sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata begini, kok Yesus itu Tuhan tapi kok tidur? Bagaimana dong memelihara ciptaan dunia ini kalau sampai Tuhannya tidur? Ini jadi orang-orang di luar sana membuat pertanyaan-pertanyaan yang mana dia sendiri gak mengerti pertanyaan itu. Yesus yang tidur itu dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia itu sudah pasti dimengerti, dipahami orang Kristen. Bukan dalam dimensi, dalam eksistensi sebagai yang ilahi. Sebagai yang ilahi, Yesus itu adalah firman. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam eksistensi sebagai firman, Allah kita tidak pernah tertidur. Karena itulah kesaksian dari Mazmur 121. Sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia tetap berjaga, makanya jantung kita berdebar sampai sekarang. Saudara dikasihi oleh Tuhan.
Karena kelelahan dalam keberadaan sebagai manusia. Setelah seharian mengajar dan melayani orang banyak, Yesus pun dikatakan di sini tertidur di buritan kapal di sebuah tilam. Orang itu tertidur biasanya gambar daripada ada ketenangan dalam dirinya. Orang sekarang ini banyak yang tidak bisa tidur. Halo Bapak Ibu, masih bisa tidur? Tadi kan kita kalaupun berbeda waktu dengan Bapak Sinyo Lompati, kemarin informasi dari Ibu Jekri itu sekitar 4 jam. Sekarang ini hampir jam 7. Berarti di sana sudah jam 11. Iya kan? Tapi paling tidak saya mau bertanya, tadi malam kita ini bisa tidur gak? Masih bisa tidur pulas, tenang, bahagia? Atau jangan-jangan di antara kita saat ini ada yang sudah harus minum obat tidur supaya bisa tidur karena saking banyaknya keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan dalam hidup. Saudaraku dikasihi Tuhan, jiwa kita sedang bermasalah kalau sudah sampai kita tidak bisa tidur, harus dibantu dengan obat-obat tidur. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita, sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Saya tidak mengaitkan ini terkait dengan kalau ada seseorang yang sedang dalam pengobatannya, karena ada sakit-sakit tertentu, itu berbeda kasusnya Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh karena adanya banyak pergumulan, masalah dan persoalan dalam kehidupan, gak bisa lagi tidur. Saya mau kasih tahu beban dari pekerjaan itu. Beban dari pergumulan masalah kehidupan seringkali membuat orang tidak bisa tidur. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah dan berterima kasihlah kalau Bapak Ibu Saudara tadi malam bisa menikmati tidur dengan bahagia, dengan tenang, dengan damai. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Karena ternyata banyak orang di luar sana oleh karena begitu berat dan besarnya pergumulan, tidur pun tidak bisa lagi. Yesus dalam keberadaan sebagai manusia, dia itu seorang yang super sibuk mengajar, menyembuhkan, melayani orang banyak. Tapi dalam sebuah kesempatan ketika mereka bertolak ke seberang, Yesus memakai kesempatan itu untuk tidur di sebuah kapal, di sebuah tilam, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus sedang tidur? Ketika murid-murid ini sedang mengendalikan perahu di mana mereka akan bertolak ke seberang. Tanpa disangka, tanpa diduga, tanpa bisa diprediksi, ternyata terjadilah ayat yang ke-37. Kita baca 37. Dikatakan begini. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di sini ada 3 informasi yang kita perlu perhatikan. Pertama, mengamuklah taupan yang sangat dahsyat. Dan ini bersangkut paut satu dengan yang lain. Memang demikian seringkali terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ketika ada sebuah masalah, masalah ini bisa berdampak kepada masalah lain. Atau ketika ada sebuah masalah, masalah ini belum selesai, sudah antri masalah lain dengan teman-temannya, bahkan dengan anak cucunya. Itu realita kenyataan kehidupan. Mengamuklah taupan yang sangat dahsyat. Karena taupan sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Kan karena taupan yang sangat dahsyat tadi, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ketika ombak menyembur masuk ke dalam perahu, maka perahu pun mulai penuh dengan air. Bersangkut paut, ada siklus yang perlu kita perhatikan di sana. Demikianlah sepak terjang dunia ini mencoba untuk menggoyahkan kita, membuat kita ragu, membuat kita panik, membuat kita putus asa dalam menjalani kehidupan.
datangnya secara tiba-tiba, tanpa diundang, masalah itu datang. Dan saya sampaikan secara resep kepada kita saat ini. Tanpa diundang saja masalah sudah datang. Apalagi kalau diundang Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya untuk kita saat ini, praktis saja. Masalah yang sedang kita hadapi saat ini dalam diri kita masing-masing, apakah itu tanpa diundang atau diundang sendiri? Ini menjadi berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau kita undang sendiri masalah itu, maka itu akan lebih sukar untuk mengatasinya. Perhatikan baik ini kalimat. Tolong jangan tidak diperhatikan. Ini konteks Yesus dengan murid-murid ketika mereka sedang asik-asiknya bertolak ke seberang, naik perahu. Ternyata tanpa disangka, tanpa diduga, tanpa dikira, tanpa bisa diprediksi, tiba-tiba mengangkutlah taupan yang sangat dahsyat. Perhatikan kalimat ini ya. Berarti Yesus dan murid-murid tidak pernah mengundang masalah itu datang. Berarti Yesus dan murid-murid tidak pernah menghendaki masalah itu datang. Karena mereka tidak pernah menduga dan memahami itu. Konteks Yesus dalam keilahiannya pasti tahu dong akan datang itu. Tapi kita coba melihat dari sudut pemikiran murid-murid, mereka tidak pernah mengundang itu. Mereka tidak pernah merindukan dan mengharapkan taupan yang dahsyat, ombak menyembur masuk dan perahu itu penuh dengan air. Tidak pernah mereka menghendaki itu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Makanya kemarin itu saya sampaikan kebenaran kepada kita. Masalah dalam hidup, taupan atau badai dalam hidup itu dikategorikan dua bagian. Masalah buatan dan masalah sungguhan. Tolong Bapak Ibu Saudara jangan memandang sebelah mata ini. Yesus dan murid-murid tidak pernah membuat masalah. Dalam konteks ini ya. Kalau konteks lain nanti berbeda. Rasul Petrus itu membuat masalah atau mengundang masalah. Kenapa saya katakan Rasul Petrus pernah mengundang masalah? Sekalipun mereka semua akan lari tunggang langgang meninggalkan engkau, aku akan tetap setia bersama dengan engkau. Sekalipun mereka semua tidak ada bersama dengan engkau, aku siap menyerahkan nyawa bagimu. Ini dia mengundang badai, mengundang taupan, mengundang masalah. Karena apa? Karena dia coba menyombongkan dirinya, coba menganggap dirinya hebat dan kuat. Dia mencoba menganggap dirinya berbeda dari orang lain. Maka Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu masalah buatan Bapak Ibu Saudara. Dia mengundang badai, mengundang taupan, mengundang masalah dalam hidupnya. Dan saya perlu tekankan ini berulang-ulang kepada kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus bertumbuh dan berubah, didewasakan dalam Tuhan, coba cek dan recheck secara objektif. Jujur kepada diri kita sendiri. Terbuka menilai diri kita sendiri. Itu kunci yang sangat manjur, sangat mujarab untuk menggiring, menuntun, menyadarkan, mengisapkan, membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, masalah yang sedang kita hadapi saat ini adalah apakah masalah buatan yang kita undang atau masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi untuk menggembleng, membentuk kita sehingga makin dewasa dalam Tuhan. Jangan masalah yang kita hadapi adalah masalah buatan. Susah Bapak Saudara. Seringkali kita membuat masalah, mengundang masalah karena kita sedang menikmati masalah itu. Sedang senang dengan masalah. Pak Pendeta kok senang dengan masalah? Saya nggak senang dengan masalah.
Contoh, seseorang itu bisa menjadi penyakit paru-paru. Seseorang itu bisa kena dengan kanker. Seseorang itu mengalami gangguan kehamilan dan janin. Bacalah di dalam bungkus rokok itu. Merokok dapat menyebabkan apa? Kanker, gangguan kehamilan, janin, sakit paru-paru dan lain sebagainya. Berarti kenapa dia tetap melakukan itu? Karena dia sudah tahu salah itu. Karena dia mengundang itu sebagai sebuah kesukaan yang bisa membawa ketenangan dalam hidupnya. Dan saya sampaikan kepada kita, didasari dengan kasih, tidak ada maksud lain. Nikmatilah ketenangan, nikmatilah kedamaian, nikmatilah sukacita. Berdiri dan berjalan di atas kebenaran Tuhan. Karena apa yang ditawarkan oleh dunia, apalagi kita tahu itu hal yang merongrong, merusak tubuh kita, diri kita, hidup kita. Itu hanya bersifat semu dan sementara. Kekekalan, kedamaian, ketenangan, sukacita hanya kita temukan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, taupan yang sangat dahsyat, ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Untuk memahami ayat ini, coba kita bayangkan kita yang ada di sana. Kita naik perahu, taupan yang sangat dahsyat mengamuk, ombak menyembur masuk ke perahu kita, baru perahu kita mulai penuh dengan air. Kita sudah ada di tengah laut atau di tengah danau. Kira-kira apa yang kita akan katakan? Kira-kira apa yang menjadi respon, tanggapan dan reaksi kita dengan situasi ini? Taupan yang dahsyat mengamuk, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, perahu mulai penuh dengan air. Wajar kalau kita panik, takut, cemas, karena gawat. Nyawa kita di ujung tanduk, taruhannya nyawa Bapak Ibu Saudara. Inilah situasi, kondisi, keadaan yang sedang dihadapi oleh para murid saat itu. Mereka sedang ada di ujung tanduk. Tapi jangan lupa, masalah yang mereka hadapi bukan masalah buatan, tapi masalah sungguhan. Karena mereka menaati Yesus untuk bertolak ke seberang, mereka sedang mengabdi, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk bertolak ke seberang. Berarti sebenarnya mereka adalah perancangan Yesus, mereka ada dalam kehendak Yesus. Tapi di tengah-tengah yang demikian pun, mereka tetap diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Saya kasih tahu, sekalipun tidak tertulis di sini secara eksplisit, jelas terang benderang, tapi dari kerukma, intisari, substansi dari bacaan kita ini mau menegaskan, sekalipun kita berjalan bersama dengan Yesus, sekalipun kita sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa itu, marilah kita bertolak ke seberang. Bukan berarti kita kebal dan terhindar dengan taupan ombak yang mengamuk. Artinya apa? Bukan berarti kita terhindar dari masalah, pergumulan, kesulitan dalam hidup. Inilah ayatnya. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan sampai berpikir ada orang-orang di luar sana tertarik masuk Kristen karena dia pikir masuk Kristen itu enak, masuk Kristen itu bahagia. Ya benar, memang kita bisa enak di tengah-tengah rasa tidak enak. Kita bisa bahagia di tengah-tengah badai yang sedang berkecamuk. Karena Tuhan yang memberikan power, kuasa, sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera itu bagi kita di tengah menghadapi badai kehidupan sekalipun. Tapi jangan pernah berpikir kalau aku menjadi orang Kristen, aku menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, maka tidak ada tantangan, gak ada badai, gak ada
kesulitan, gak ada masalah. Itu adalah seperti si pungguk merindukan bulan, bahkan seperti petir di siang hari bolong yang cerah. Saudara dikasih Tuhan, jangan punya prinsip demikian. Di sini kan Yesus dan murid-murid kan sedang bersama-sama. Bahkan Yesus secara fisik dekat dengan murid-murid. Tapi ternyata sekalipun Yesus dan murid-murid bersama, Taupan tidak berkata begini, aduh ada Yesus di situ bersama murid-murid, aku tidak mau datang. Gak bisa. Mau ada Yesus, mau tidak ada Yesus, mau ada Yesus dan para murid berdekatan, masalah, badai, ombak, Taupan tetap ada. Tapi kita melihat bagaimana nanti solusi jalan keluarnya. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalimatnya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita menyimpulkan masalah tidak ada kalau bersama Yesus. Tidak. Bersama Yesus tetap bisa saja ada masalah. Tapi bagaimana kita memiliki solusi jalan keluar di tengah-tengah masalah itu, karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Itu yang terpenting. Nah, sekarang saya mau menyampaikan teladan yang terbaik dari Yesus. Sekarang begini. Coba perhatikan kalimatnya ya. Perhatikan, soroti kalimatnya. Ayat 37. Lalu mengamuklah Taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, perhatikan. Pada waktu itu maksudnya apa? Bisa secara lebih luas, pada waktu mereka telah naik perahu dan Yesus ada di sana. Iya. Pada waktu mereka sedang dalam perjalanan menyeberang nanti ke daerah Gerasa. Tapi bisa juga kita artikan, pada waktu itu artinya pada waktu Taupan yang sangat dahsyat mengamuk. Pada waktu ombak menyembur masuk ke dalam perahu, pada waktu perahu itu mulai penuh dengan air, Yesus sedang tidur di kapal di sebuah tilam. Pada waktu Taupan mengamuk, ombak menyembur masuk, perahu hampir penuh dengan air. Di saat itu Yesus sedang tidur. Berarti Yesus itu memiliki ketenangan yang sempurna, padahal badai sedang mengamuk. Pertanyaan saya, dan ini menjadi mutiara kebenaran yang kita bawa pulang sebelum selesai, karena saya tidak mungkin menyampaikan 3 bagian saat ini. Saya akan menyampaikan bagian per bagian, tetapi lebih jelas. Memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan, kita langsung belajar dari Sang Putra Allah, Yesus Kristus, dalam konteks ini. Kenapa Yesus bisa tertidur dengan tenang di kapal di sebuah tilam? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Ketika para murid sedang panik dan takut oleh karena amukan Taupan yang sangat dahsyat, tetapi Yesus tidur dengan nyenyak di tengah badai, suatu sikap yang berbeda dengan para murid. Kalau para murid panik, takut, khawatir, cemas, bisa mengarah kepada putus asa. Pertanyaan saya, mengapa Yesus bisa tertidur dengan nyenyak di tengah amukan badai? Apakah Yesus sama sekali tidak peduli dengan hidupnya? Apakah Yesus sama sekali tidak peduli dengan hidup, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari murid-muridnya? Jawabannya apa? Dengarkan baik, tolong dicatat. Salah satu resep dan cara atau kunci memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan adalah belajar langsung kita dari Yesus. Tulis, Yesus terbiasa mempercayakan dirinya kepada Bapaknya.
Saya ulangi. Yesus terbiasa mempercayakan hidupnya kepada Bapaknya. Saya ulangi. Kenapa Yesus memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan? Karena Yesus terbiasa mempercayakan hidupnya kepada Bapaknya. Dalam konteks ini, saya ingin mengatakan kepada kita, dengan memegang komitmen seperti itu, Yesus dapat tertidur di tengah badai yang bergelora. Bukti bahwa Yesus sudah terbiasa mempercayakan dirinya kepada Bapaknya ialah Yesus selalu mengawali hari-harinya dengan berserah kepada Bapaknya. Mari buka beberapa lembar ke kiri, Markus 1 ayat 35. Mari buka bersama saya. Markus 1 ayat 35. Sudah? Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa sendiri di sana. Ini realita kenyataan yang dihidupi oleh Yesus dan yang merupakan pola gaya hidup kebiasaan Yesus. Sebelum Yesus melakukan segala kegiatan, aktivitas, menyembuhkan orang banyak, melayani, berkhotbah, mengajar yang begitu padat, Yesus selalu terbiasa mempercayakan hidupnya kepada Bapaknya. Saya mau kasih tahu kalimat ini sederhana kita dengarkan dan saksikan. Tapi coba kita tarik secara dalam dan serius kepada diri kita. Terbiasakah Bapak Ibu Saudara mempercayakan hidup kepada Bapa? Orang dunia sering berkata Allah bisa karena biasa. Kalau kita sudah terbiasa mempercayakan diri kita kepada Bapa, sama seperti Yesus, maka kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tidak akan merongrong dan merusak, menghancurkan kedamaian dan ketenangan kita. Ini penting. Jiwa yang tenang akan kita miliki di tengah badai jika kita memiliki komitmen yang tegas seperti Yesus, yaitu terbiasa menyerahkan atau mempercayakan hidup kita kepada Bapa. Makanya 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus jujur, selama ini kita belum memiliki komitmen yang serius dan tegas untuk terbiasa mempercayakan diri kita kepada Bapa. Orang Kristen sekarang ini yang sering terjadi apa? Orang Kristen yang saya sebut dengan nama Kristen kepepet. Banyak di antara kita menjadi Kristen kepepet. Apa arti Kristen kepepet? Cari Tuhan, butuh Tuhan, menangis kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ketika sudah kepepet. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, tolong dijawab jujur. Orang seringkali berdoa dengan kencang di rumah sakit karena kanker stadium 4 atau di villa yang megah dan indah karena liburan. Di mana orang lebih kencang berdoa? Halo, Bapak Ibu? Di mana orang lebih kencang berdoa? Di rumah sakit karena ada anggota keluarga misalnya. Ini nih, kita doakan jangan demikian di antara kita. Tapi barangkali kita perlu kasih contoh ini untuk menyadarkan kita. Di mana orang paling kencang, paling sering berteriak kepada Tuhan, berdoa berseru-seru berteriak-teriak kepada Tuhan. Apa
apakah di rumah sakit di mana ada anggota keluarga yang sakit kanker yang ganas stadium 4, atau di villa yang sedang liburan, di mana paling kencang berdoa? Saya yakin kesimpulan kita sama, di rumah sakit. Ya, itu ada yang menjawab di rumah sakit. Karena apa? Karena kepepet. Gak ada lagi mau diandalkan. Bukankah model kita orang Kristen demikian? Kristen kepepet. Kalau lagi butuh datang Tuhan, kalau tidak butuh sayonara. Saya yakin bagi yang bergabung saat ini tidak ada yang demikian. Maksudnya tidak ada yang jujur mengaku. Haleluya. Saudara, dikasih Tuhan itu yang menjadi masalah kita. Hanya saat pada kehidupan sedang menerpa, sedang berkecamuk, disitulah baru mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tetapi ketika kelihatannya semua berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka pola hidup kita, pola hidup yang mempercayakan diri kepada Tuhan mengalami degradasi, mengalami kemerosotan, mengalami penurunan, mengalami kesuapan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Adakah yang bisa menjawab? Saya buat pertanyaan dulu. Apa yang menjadi penyebab kenapa perkawinan di Kana di Galilea itu tertolong ketika mereka sedang kekurangan atau kehabisan anggur? Tolong dijawab dengan versi ulasan kita ini. Bayangkan kehabisan anggur ketika berlangsungnya pesta. Itu sama dengan orang Batak kehabisan tanggo-tanggo, kehabisan saksang pada saat berlangsung pesta. Maka pesta itu akan disebut pesta yang gagal dan sangat memalukan bagi yang menyelenggarakan pesta. Tapi kenapa keluarga yang baru dibangun ini, perkawinan di Kana di Galilea, mereka itu tertolong, tidak dipermalukan sekalipun mereka kekurangan kehabisan anggur? Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka bukan seperti orang Kristen sekarang, Kristen kepepet. Itu jawabannya. Kok Pak Pendeta demikian? Kesimpulannya iya. Mereka bukan orang Yahudi kepepet yang mengadakan pesta, bukan. Mereka bukan seperti orang Kristen akhir zaman sekarang, Kristen kepepet. Apa buktinya Pak Pendeta? Karena sebelum anggur itu kekurangan atau kehabisan, mereka telah terlebih dahulu memberikan tempat yang terhormat kepada Yesus sebagai tamu undangan agung di pesta itu. Sebelum masalah itu terjadi, mereka telah mengundang Yesus. Inilah prinsip yang harus kita pegang teguh. Ada masalah yang serius di dalam keluarga, tidak ada masalah yang serius atau tidak ada masalah dalam termin, peluang, waktu, kesempatan, momen tertentu. Tetaplah kita terbiasa menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu kunci ketenangan Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kembali, itu kunci ketenangan. Kenapa saya katakan demikian? Apa argumentasi ayat firman Tuhan yang secara eksplisit? Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 62 ayat yang kedua. Ada yang tahu ayatnya? Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Perhatikan kalimat itu bagian awal. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada dua di situ permainan kata. Hanya
dengan saja. Dimulai dengan hanya, ditutup dengan saja. Artinya tidak ada peluang dari tempat lain, itu maksudnya. Tempat lain itu hanya bumbu-bumbunya, tapi intisari, kuncinya, pokoknya, dasarnya, pondasinya kita mengalami ketenangan karena kita dekat dengan Allah, karena kita terbiasa menyerahkan totalitas keseluruhan kita kepada Bapa di sorga. Oleh karena itu intisari yang mau saya sampaikan, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan, milikilah kebiasaan menyerahkan diri kepada Bapa. Makanya kitab firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Biasakanlah, terbiasalah mempercayakan hidup kita ini kepada Bapa. Itu kunci ketenangan. Salah satu contoh sebelum selesai. Pelanduk. Tahu kan pelanduk? Kitab Amsal 30 ayat 26 berkata, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Ini kita sedang belajar dengan pelanduk sekarang, Bapak Ibu Saudara. Pelanduk, dia tahu dia adalah hewan yang lemah, hewan yang rapuh, tidak berdaya. Itu sebabnya pelanduk tidak punya rasio akal budi, tidak punya otak. Tapi dia membangun rumahnya, membuat rumahnya di bukit batu. Halo Bapak Ibu, siapa yang kalah dengan pelanduk? Pelanduk ini adalah hewan yang sangat lemah, tapi dia bangun rumahnya, dia buat rumahnya di bukit batu. Artinya sebenarnya pelanduk ini mau berkhotbah dan bersuara lantang kepada kita. Hai orang Kristen akhir zaman, aku ini pelanduk, aku tidak dicinta menurut gambar dan rupa Allah. Aku ini tahu kalian jangan kalah dengan saya sebagai pelanduk. Aku sadar aku lemah, aku tidak berdaya. Makanya aku bangun rumahku di bukit batu supaya aku jangan menjadi mangsa dari pemangsa-pemangsa lain. Waduh, merinding Bapak Ibu Saudara. Pelanduk sadar dia makhluk yang lemah, dia bangun rumahnya di bukit batu supaya jangan menjadi murahan dan kacangan, sehingga ketika datang pemangsa dia akan kewalahan, kesulitan untuk menjangkaunya atau memangsanya. Itu pelanduk Bapak Ibu Saudara. Kita ini lebih tinggi dari pelanduk karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Mari kita lebih bijaksana, lebih arif, lebih cerdas dari pelanduk. Kalau pelanduk bisa membuat rumahnya di bukit batu, mari kita datang kepada batu karang yang teguh, Yesus Kristus yang memiliki kuasa otoritas yang pada baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ada yang menulis haleluya, amin katanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita punya prinsip demikian. Saudara dikasihi Tuhan, saya kasih contoh sebagai penutup. Siapa yang pernah mendengarkan air terjun Niagara? Saya membaca di sebuah ilustrasi rohani. Air terjun Niagara itu adalah air terjun raksasa. Satu ketika ada seorang akrobat yang sangat profesional. Dia buat tali melintang dari ujung air terjun sebelah kanan dengan air terjun sebelah kiri. Dia buat tali melintang. Dan kala akrobat profesional ini membuat pertunjukan ini, banyak orang sekelilingnya yang menonton dan menyaksikan.
Saudara, seutas tali yang kecil. Karena begitu profesionalnya akrobat ini, dia bisa melewati tali itu tanpa pengaman. Dengarkan baik, dia bisa berjalan di atas tali itu tanpa pengaman. Bahkan kadang-kadang dia membawa kayu yang cukup panjang. Dia teng-teng begini Bapak Ibu Saudara, sambil dia melangkah di atas tali. Orang-orang menahan napas. Karena apa? Wow! Ketika sekali saja jatuh, almarhum langsung mengalami kematian. Selama dia berjalan, orang-orang pada menahan napas dengan mulut ternganga menonton sang akrobatik yang sangat profesional ini. Dia melangkah sampai ke ujung. Terjadilah aplaus yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Karena apa? Karena sang akrobatik ini berhasil melewatinya. Pendek cerita, dia memberikan tantangan kepada setiap yang menyaksikan dan mendengarkan pertunjukan itu. Apakah saudara-saudara percaya saya bisa kembali lagi ke sana? Kan dia tadinya misalnya dari kanan ke kiri, kan panjang itu. Coba nanti tonton air terjun Niagara, biar tahu lebih persis. Itu air terjun yang sangat besar di dunia, diakui di dunia. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya saya bisa melewati ke sana? Semua tepuk tangan. Kami percaya, katanya. Oke, kalau kalian percaya, adakah yang berani naik bersama dengan saya? Ada yang berani naik bersama dengan saya akan gendong. Ada yang berani gak? Semua langsung sepi, gak ada yang jawab. Padahal mereka tadi berkata percaya. Tapi ketika ditantang oleh sang akrobat, saya akan menggendong kalian ke sebelah. Kan tadi percaya, saya akan berhasil lewat. Tidak ada yang berani menjawab. Tapi dengarkan baik, tiba-tiba ada seorang anak remaja. Di tengah-tengah keheningan tidak ada yang berani menjawab tantangan dari sang akrobat ini. Seorang anak remaja berkata, saya siap untuk digendong oleh Bapak ke seberang. Kagetlah semuanya. Kaget semuanya. Bahkan di tengah kaget ada yang takut dan cemas. Waduh, bagaimana nanti keadaan anak ini? Kalau sampai jatuh nanti terjadi kecelakaan, maka dua-duanya akan mati, tenggelam di air terjun Niagara. Saudara dikasih, anak ini pun mulai digendong oleh sang akrobat itu, mulai melangkah. Orang-orang yang menyaksikan pada menahan napas dengan mulut ternganga. Karena apa? Karena was-was, takut, cemas, apa yang akan terjadi dengan kedua orang ini. Mereka jangan sampai terjatuh. Tiba-tiba dia melangkah, langkah demi langkah dia jalankan. Dia jalankan, melangkah lagi, sampai kepada langkah terakhir. Blok, masuk, berhasil ke seberang. Semuanya tepuk tangan, ada yang menangis, ada yang terharu. Ternyata sang akrobatik bersama dengan anak remaja yang digendong berhasil menyeberang. Tepuk tangan. Jadi ini penonton ini tepuk tangan. Penonton ini hanya menonton, tapi tidak pernah menjadi pelaku sejarah. Setelah sudah berhasil menyeberang, datanglah wartawan mendekati sang anak. Nah, kamu kok berani digendong oleh bapak itu? Kok kamu bisa berani? Hebat banget kamu, kok bisa berani? Tahu nggak apa jawaban dari anak itu? Ada yang tahu jawabannya? Udah pernah dengar ini? Ada yang tahu jawabannya? Anak itu pun dengan lantang menjawab, saya tidak punya takut sedikit pun. Saya tidak punya khawatir dan cemas sedikit pun. Saya tidak panik dan putus asa sedikit pun. Karena saya sangat percaya kepada beliau. Kok kamu bisa percaya?
Karena dia adalah ayah kandung saya. Itu jawabannya. Saya percaya beliau tidak akan mencelakakan saya. Saya yakin di tangan dia saya aman. Ini gambaran dunia. Sang akrobatik ini terbatas, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja fatal dia jatuh. Tapi sang anak ini percaya sungguh kepada bapaknya, ayahnya. Saya mau kasih tahu, halo Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Bukankah Yohanes 1:12 berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya dalam nama Yesus. Kita ini anak-anak Bapa di sorga, diadopsi, diangkat kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Karena anak-anaknya yang dipilih itu adalah Israel. Tapi karena Israel tidak menerima Yesus secara nasional, hanya pribadi-pribadi, maka adalah kesempatan bagi bangsa-bangsa lain. Kita dicangkokkan kepada pokok itu dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Saya kasih tahu, engkau dan aku adalah anak Bapa di surga. Jangan takut, jangan cemas. Sama seperti anak tadi, dia percaya akan lolos ke depan, sekalipun melewati badai masalah yang sangat genting, yaitu melewati air terjun Niagara. Dia percaya kepada Bapaknya. Kita memiliki Bapa di surga. Kalau kita terbiasa percaya kepada Bapa di surga, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Bapa di surga, di mana kita anak-anaknya, maka kita akan mampu melewati badai kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari jangan kecut dan tawar hati, jangan putus asa di jalan kehidupan. Milikilah jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan. Caranya adalah terbiasalah mempercayakan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau pagi hari berdoalah bersama istri, suami, anak-anak. Ya Bapak, kami serahkan, kami percayakan hidup kami, suamiku, istriku, anak-anakku, keluarga kecilku ke dalam tangan. Kalau kita terbiasa mempercayakan hidup kita, maka percayalah, jangan ajari ayam bertelur. Jangan ajari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab, bukan hanya menebus, menyelamatkan kita sebagai harta yang paling utama, tapi Dia juga setia menolong, melindungi, memelihara, meneguhkan dan menguatkan kita. Nantikan bagian kedua dan ketiga besok, bagaimana kunci memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan. Yang pertama saya sudah sampaikan, terbiasa mempercayakan hidup kepada Bapa. Amin Bapak Ibu.